Mbak, aku udah nggak betah lagi di sini. Aku takut, Mbak, kalau kau tinggal aku tiap malam. Aku takut sama dia. Si perempuan tadi tuh, aku harus gimana? Aku udah di tahap depresi, aku udah putus asa, aku udah sedih, aku takut semua udah jadi satu. Nah, mendengar hal ini Kak Dina pun memutuskan untuk, ayo dek, kita telepon ibu. Dan alhamdulillahnya ibu Kak Melva ini mau nemenin mereka selama 2 minggu di Jogja, ambil cuti mamanya. Nah, sesampainya ibunya di Jogja, barulah di sana mereka menceritakan yang sebenarnya terjadi di rumah itu pada sang ibu. Nah, ibu mereka yang bisa paham dan merasa kasihan melihat keadaan Kak Melva dan cucunya ini pun memutuskan selama berada di sana, ibunya ini akan tidur bersama Kak Melva dan Nadia di kamar besar. Dan nih, nyampe mamanya kan. Nah, di hari pertama ibu mereka menginap di sana, tengah harinya, tepatnya jam 2 pagi, Kak Melva mendengar suara tokek di rumahnya. Tokek. Tokek. Kayak gitu kan. Dan Glenn tahu, dalam keadaan setengah sadar, Kak Melva melihat dengan nyata kaki anaknya Kak Melva ini digeret sama wanita itu dari pinggiran kasur. Bayangkan ya Allah, merinding kali aku. Digeret. Ini Kak Melva nih waktu nulis ini, mau aku bilang sama kalian, dia waktu nulis bagian ini merinding deh. Digeret. Kak Melva nengok itu langsung ditahan si Nadia ya kan. Dan Kak Melva baru dari situ melihat dengan jelas wajahnya wanita itu. Tangannya putih, kurus katanya. Tapi wajahnya setengah tua. Rambutnya panjang berantakan. Dan memakai gaun merah yang lusuh. Kak Melva langsung baca zikir, selawat, ayat kursi, Al-Baqarah semua dibaca. Dan Kak Melva kayak membeku gitu, nge-freeze. Gak bisa teriak dan gak bisa bergerak. Lalu dengan penuh amarah wanita tersebut bilang, aku mau anak ini, serahkan. Ya, gitu katanya. Gitu katanya, Kak Melva langsung teriak lah, bangunin mamanya kan, untunglah udah bisa itu. Akhirnya mereka semua terjaga, heboh, teriak-teriakan, semua nangis, semuanya juga, sak mamanya, sak Kak Dina, sak Kak Melva, Nadia juga. Mama langsung sholat tahajud, dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan tidur supaya tetap terjaga untuk ngawasin Nadia. Dan besok paginya Mama Kak Melva pun langsunglah menghubungi saudara Kak Melva yang lain yang bisa menangani gangguan-gangguan jin kayak gini. Nah, besoknya setelah Isya, saudaranya Kak Melva tadi datanglah ke rumah. Saudaranya ini sholat, dia baca doa. Kita sebut aja nama saudara ini Om W ya, Om Epi lah. Nah, Om Epi ini minta supaya Kak Melva ini nyediain air sama garam kasar. Dan Om Epi bilang memang ada 2 perempuan di situ, yang satu anak-anak, yang satu perempuan tua. Sama sesuai apa yang dilihat sama Kak Melva. Dan dua-duanya jahat. Mereka nggak mau pergi dari rumah itu. Sampai akhirnya Om Epi pun membuat kedua perempuan itu pun dikurung di pojokan dekat sumur. Dekat sumur belakang tuh dikurung goib ya, dikurung di sana. Melihat kejadian itu, Kak Melva pikir dengan dikurungnya mereka maka sudah selesai semua teror ini. Tapi ternyata salah besar malah kata Kak Melva. Kenapa? Yang pertama, semenjak kedua makhluk itu dikurung, Nadia ini sering jadi sakit tiba-tiba, badannya demam tinggi. Sampai kata Kak Melva nih, setiap bulan bisa 2-3 kali Nadia ini masuk ke IGD. Dan anehnya dokter nggak bisa menemukan penyakit Nadia karena semua hasil pemeriksaannya baik-baik aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika adanya Kak Melva lagi datang ke Jogja, waktu itu ya udah jalan-jalan lah gitu semua kan, baliklah ke rumah sekitar jam 9 malam. Nah, Kak Melva waktu itu langsung membersihkan badannya Nadia, dan pada saat itu Kak Melva melihat dengan jelas adiknya Kak Melva tadi itu lagi berada di kamarnya Kak Melva. Memang nggak terlalu tertengok wajahnya, tapi itu adik ya. Kak Melva minta tolong, Dek, tolong ambilin sabun, Dek, gitu. Tapi adik ini diam aja, Akhirnya Kak Melva langsunglah digendongin Nadia kan buat ngambil sabun sendiri. Tapi pas lihat lagi di kamar, nggak ada adiknya Kak Melva, nggak ada. Adiknya malah ada di ruang tamu, disamperin sama Kak Melva.